Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Nur Akbar dengan NIM 1104201119 dari kelas TF 4403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai merancang filter FIR untuk memfilter suara yang telah kami rekam pada saat tugas fast Fourier transform. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya telah membuat codingan untuk filter FVR dengan nanti metode windowing-nya yang akan digunakan akan berbeda-beda. Yang pertama saya akan menggunakan Hamming, yang kedua saya akan menggunakan metode Blackman, serta terakhir saya akan menggunakan metode rektangular. Oke, yang pertama adalah saya ingin mendesain filter bandpass. Oke, untuk bandpass sendiri yang kita butuhkan adalah frekuensi cut off low-nya serta frekuensi cut off high-nya. Frekuensi cut off low-nya saya di sini tetapkan sebesar 2000 Hz, sedangkan untuk cut off high-nya 6000 Hz. Dengan order yang saya gunakan 256. Order di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah order di sini dia menandakan jumlah dari delay elemen delay yang kita gunakan pada filternya, sehingga semakin banyak order yang kita gunakan semakin baik filter yang kita hasilkan. Akan tetapi kekurangannya adalah program yang kita rancang akan menjadi lebih kompleks, sehingga hasilnya ketika di running biasanya akan lebih lama dibandingkan ketika ordernya lebih sedikit. Oke, selanjutnya adalah saya coba read audio filenya. Oke, untuk suara yang pertama saya gunakan suara tangga nada dulu. Tangga nada namanya 3.wave. Oke, next kita tentukan omega cut off low serta omega cut off high-nya dengan rumus 2 kali frekuensi cut off low untuk nilai omega low, sedangkan untuk omega cut off high ya gunakan frekuensi cut off high dibagi nilai Fs. Fs ini adalah frekuensi sampling yang nilainya didapat dari saat membaca audio filenya. Fs. Fs di sini bernilai 16.000 ketika kita rekam suaranya. Telah ditentukan nilai Fs-nya. Oke, selanjutnya adalah kita tentukan metode windowing-nya. Oke, untuk metode windowing-nya yang pertama saya gunakan Hamming di sini. Lalu kita tentukan nilai omega n-nya. Oke, karena kita akan menggunakan bandpass, maka yang kita butuhkan ya tadi cut off low serta cut off high ya. Jadi nilai omega n-nya kita gunakan rentang dari omega cut off low sampai omega cut off high. Oke, bandpass sendiri dia akan melewatkan sinyal yang nilainya berada di antara cut off low sampai cut off high. Jadi di luar jangkauan itu dia akan difilter atau dilemahkan sinyalnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat filter FIR-nya dengan sintaks FIR 1. Oke, yang kita gunakan biasanya adalah FIR 1. Argumen yang digunakan adalah yang pertama ordo, lalu nilai omega n, lalu kita gunakan filternya filter bandpass. Oke, biasanya di sini ada pilihan filter yang ingin gunakan, filter apa, ada low, ada high, ada bandpass, ada stop. Oke, kita gunakan bandpass, lalu window yang digunakan ini tadi ya, Hamming. Oke, selanjutnya kita plot hasilnya, di mana nanti bakal menunjukkan frekuensi yang ternormalisasi serta magnitudenya. Oke, itu untuk filternya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memfilter suara yang sudah kita punya dengan filter yang telah kita buat. Caranya adalah kita mengkonvolusikan filter yang telah kita buat
kita konvolusikan dengan nilai Y. Oke, Y di sini biasanya kita dapat pada saat meread audio filenya ya. Ini Y. Oke, kalau sudah ya tinggal kita plot saja. Ini ada plot original sound, plot sound filter, serta kita bunyikan suaranya ke sintaks. Ke sintaks dari di line 40 sampai line 41 ini dia berfungsi untuk membunyikan audionya. Tapi biasanya kalau kita misal gunakan sound Y, fs gitu ya, langsung dengan sound filter, fs di sini audionya bakal overlapping. Nah, agar tidak overlapping, maka saya gunakan kedua sintaks ini. Audio player Y, fs, lalu audio player Y, fs ini untuk original soundnya. Oke, lalu di play blocking. Play blocking ini dia bakal membunyikan suara yang originalnya dulu. Nah, nanti ketika originalnya habis, maka dia akan membunyikan suara yang telah difilternya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mencoba melihat hasil domain frekuensinya ketika dia suara asli dan ketika dia suaranya telah difilter. Kita lihat dalam domain waktu domain frekuensi untuk melihat perbedaannya. Oke, kita coba running dulu. Ini suara aslinya ya. Oke, ini suara filter dengan metodenya Hamming window. Oke, nah ini grafik yang didapat dengan metode Hamming window. Oke, yang pertama adalah ini rancangan filter bandpass-nya yang menggunakan Hamming window. Yang kedua adalah dia original sound-nya dalam domain waktu, serta nilai Y-nya di sini adalah nilai amplitude. Grafik yang ketiga juga sama, tapi dia ini adalah hasil filtering suaranya, hasil filtering sound-nya. Yang keempat serta yang kelima adalah hasil FFT-nya untuk masing-masing untuk original sound dan hasil filtering suaranya. Oke, yang bisa kita lihat di sini adalah kita coba lihat dulu grafik nomor 2 dan nomor 3. Terlihat ada beberapa gelombang yang ya nilainya hampir amplitudenya itu hampir 0,5 atau di titik 0,5 ini. Nah, tapi ketika kita coba filter suaranya dengan menggunakan bandpass filter dengan window-nya adalah Hamming window, nah, ada beberapa gelombang yang terfilter atau terlemahkan atau disaring gitu ya. Dan ada beberapa juga gelombang yang berhasil lolos. Ini untuk dalam skala domain waktu. Nah, untuk skala domain frekuensinya, kita lihat ini untuk frekuensi pada saat suaranya masih tidak difilter, masih original. Nah, tapi ketika kita coba filter suaranya dengan bandpass, nah frekuensinya ini mengikuti hasil dari rancangan filter yang telah kita buat. Filter yang telah kita buat, dia punya tadi frekuensi cut off low-nya ada di sekitar 2000 Hz ya. Sekitar nilainya di sini ya 2000 Hz. Kenapa nilai di sini tidak pas di 2000 Hz itu? Karena ya si sinyal ini, si suara ini dia butuh waktu untuk mencapai steady state atau kondisi kestabilan, sehingga bagaimanapun filter yang kita rancang nantinya tidak akan pas gitu di 2000 Hz atau nanti misalkan di cut off height-nya itu di pas 6000 karena ya sistem butuh waktu untuk mencapai nilai kondisi kestabilan.
Hasil FFT filtering soundnya juga sama. Oke, sekitar nilainya 2000, sekitar sini ya, 2000 Hz. Lalu nilai frekuensi cut off high-nya itu sekitar tadi 6000 ya, sekitar ya di sini ya 6000 Hz. Bentuk hasil frekuensinya itu dia mengikuti hasil dari ini, grafik pertama ya, normalisasi frekuensinya atau frekuensi ternormalisasinya. Itu untuk metode Hamming. Kita coba gunakan metode Blackman dulu. Yang perlu kita lakukan, kita hanya perlu ubah saja window-nya jadi Blackman. Kita langsung saja bunyikan suara hasil filternya. Coba running. Tadi kita sudah dengarkan hasil filter dengan metode Blackman window. Ini hasil yang didapat dari metode Blackman ya. Metode Blackman window ini belum kita ubah. Ini kita ubah jadi Blackman. Oke. Mungkin untuk perbedaan nanti Hamming, Blackman, serta rektangular akan saya tampilkan di akhir. Ini hasil dari hasil filteringnya ya. Mungkin kita lanjut dulu ke rektangular. Rektangular kita tinggal ubah windowingnya jadi Recwin. Kita tampilkan suara yang telah difilternya, kita bunyikan. Tadi kita dengarkan suara hasil BPF dengan metode rectangular window-nya. Ini juga kita dapatkan hasil dalam domain frekuensi serta domain waktunya. Kita coba lihat perbedaan dari ketiganya. Kita gunakan tadi file 3 ya. Kita coba running untuk melihat perbedaannya. Di sini saya tampilkan 3 perbedaannya ya. Untuk yang warna hijau ini dia menggunakan metode rektangular, yang biru menggunakan metode Blackman, serta yang merah menggunakan metode Hamming. Nah, bisa terlihat nilai magnitude atau desibelnya yang dimiliki masing-masing metode windowing dia berbeda. Nah, rektangular ini magnitudenya lebih besar, Hamming ya di tengah-tengah, sedangkan Blackman ini paling kecil hasil magnitudenya. Selanjutnya filtering misalnya kurang lebih kalau kita lihat dalam domain waktu dia hampir sama, walaupun ada di beberapa titik ada yang berbeda. Mungkin kalau kita zoom bakal kelihatan gitu perbedaannya. Sedangkan untuk hasil dari pathway transformnya, atau coba kita lihat di domain frekuensi. Nah, di sini terlihat sangat jelas perbedaannya. Perbedaannya adalah dari pas saat kita dengar suaranya, rektangular itu terdengar lebih nyaring suaranya dibandingkan dengan metode Hamming serta Blackman. Dan Blackman suaranya lebih pelan dibandingkan 2 metode lainnya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena masing-masing metode itu dia memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama bisa kita lihat di sini. Nah,
Untuk metode rektangular, si lebar frekuensi ternormalisasinya dia bernilai 0,9 dibagi ordonya dengan ripple passeband 0,7416. Lalu tingkat side lobe relatifnya dalam desibel dia bernilai 13 desibel dan maksimum atenuasi stopbandnya ada dinilai 21 desibel. Nah, sedangkan untuk Hamming dia bernilai 3,3 dibagi ordo filternya untuk frekuensi normalisasinya. Lalu ripple passebandnya adalah 0,0194, tingkat side lobe-nya 41 desibel, dan maksimum atenuasinya adalah 53 desibel. Sedangkan untuk Blackman, dia lebar transisi normalisasinya adalah 5,5 dibagi ordonya. Ripple passebandnya adalah 0,0017, tingkat side lobe relatifnya adalah 57 desibel, dan maksimum atenuasi stopbandnya adalah 75 desibel. Oke, artinya apa? Oke, bisa kita lihat di grafiknya ini. Untuk rektangular, nah nilai atenuasinya itu adalah di sekitar sini. Oke, 20 sekitar 29 tadi ya, 26. Nah, 26. Oke, secara teorikal tadi ada di maksimum atenuasinya 21. Tidak jauh berbeda nilai hasil atenuasinya. Nah, nilai si magnitude ini dia berpengaruh pada hasil nanti suara yang dihasilkan. Makanya tadi suara yang dihasilkan oleh rektangular itu cenderung lebih nyaring dibandingkan dua metode lainnya. Dan metode rektangular juga tadi masih terdengar sedikit ada noise-nya. Nah, selanjutnya untuk metode Hamming, sebentar ya, untuk metode Hamming, ya nilainya ada sekitar sini, sekitar 60-an sekian. Ini tidak pas ya di puncaknya. Ya, sekitar sini lah ya, sekitar 60-an. Oke, kalau kita lihat secara teorikalnya, maksimum atenuasinya ada di 44. Tidak berbeda jauh juga desibelnya. Nah, tadi untuk metode Hamming juga suaranya tidak lebih nyaring daripada si suara rektangular. Dan yang terakhir adalah metode Blackman. Dia punya atenuasinya itu di sini minus 78. Oke, secara teorikal dia ada di 75 gitu ya. Tidak berbeda juga. Nah, tadi metode Blackman suaranya lebih pelan atau lebih deep untuk suaranya dibanding dua metode lainnya. Oke, kalau kita lihat dalam domain frekuensi juga hasil suara filternya yang telah difilter ya kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya hasil pemfilterannya mengikuti atau hampir mirip dengan hasil yang hasil filternya di grafik pertama. Nah, grafik kelima jadi bentuknya mengikuti grafik yang pertama ya karena dia menggunakan bandpass. Nah, ini grafik magnitude si rektangular tuh lebih atas ya, di suaranya lebih nyaring. Itu untuk yang tangga nada. Oke, kita coba gunakan yang suara musik. Kita coba yang gitarnya dulu, lagu satu. Metodenya kita metode Hamming dulu. Sorry, rektangular dulu saja. Oke, kita coba dengar suara aslinya dulu. Kita coba running. Oke, itu suara aslinya. Sekarang suara hasil filternya.
itu untuk metode rektangular. Oke, kita coba dulu untuk metode Blackman. Sorry, metode Hamming dulu. Kita ganti Windows-nya jadi Hamming. Oke, itu suara aslinya. Ini suara hasil filternya. Oke, itu untuk metode Hamming. Terakhir kita coba gunakan metode Blackman. Tapi yang kita bunyikan suaranya adalah suara hasil filteringnya. Kita coba running. Oke, itu untuk suara hasil filter dengan Blackman. Kita coba lihat perbedaannya. Satu perbedaan dari ketiganya ya. Oke, kita coba running. Lagu satu. Fantastis. Oke, nah ini hasilnya. BVF FVR-nya filter yang kita gunakan masih sama ya, bentuknya seperti ini. Bisa kita lihat di hasil domain waktunya juga hampir mirip, walaupun ada beberapa bagian yang ada bintiknya ya, ini menunjukkan yang Blackman serta Hamming. Untuk warna biru serta warna merahnya, dan warna hijau ini yang rektangular. Nah, yang paling terlihat itu adalah ketika kita coba lihat dalam domain frekuensi. Oke, dari hasil suara yang telah kita dengar tadi juga, hasil yang rektangular suaranya lebih nyaring. Lalu suara metode Blackman tadi suaranya lebih pelan dan ada beberapa part suara gitar yang jadi tidak akurat hasilnya. Jadi bunyinya ada beberapa frekuensi tadi ya yang tersaring gitu, dan menyebabkan bunyinya tidak akurat atau tidak sebagus pada saat rektangular. Tapi pas menggunakan metode rektangular tadi ada beberapa noise yang bisa kita dengar. Kayak untuk metode Hamming tadi suaranya juga terdengar lebih pelan dibandingkan dengan rektangular. Untuk hasil FFT-nya yang lebih sama juga tadi penjelasannya seperti ketika kita pada saat menggunakan sampel suara tangga nada ya. Jadi itu terakhir untuk sampel suara nyanyi suara manusia. Untuk sampel suaranya di sini saya meminjam sampel suara teman saya. Suaranya adalah kata dari Moody. Coba dengarkan suara aslinya dulu serta hasil suara filter dengan metode rektangular. Ini suara aslinya. 30 menit kita di sini
tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Oke, ini suara hasil filter rektangular. Kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Oke, itu untuk metode rektangular. Untuk grafiknya kita lihat di akhir saja ketika kita lihat perbedaan di antara ketiganya. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan metode Hamming. Oke, yang kita bunyikan langsung saja suara hasil filternya. Kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Oke, itu untuk Hamming. Terakhir kita gunakan Blackman. Oke, kita coba run. Kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Oke, itu untuk metode Hamming. Kita coba lihat perbedaan ketiganya. Oke, untuk hasil BPF pair-nya juga masih sama ya, yang membedakan di original sound serta filtering sound-nya ya. Oke, bisa kita dengar juga tadi hasil yang rektangular juga hasilnya lebih nyaring. Lalu hasil yang Hamming serta Blackman suaranya menjadi lebih tidak jelas dibandingkan rektangular. Tetapi pada yang Hamming suara beberapa noise-nya masih terdengar sedikit. Oke, ya ini kembali lagi juga dikarenakan tadi ada beberapa karakteristik yang membedakan antara Hamming, Blackman, serta rektangular. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah ataupun kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi